Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM 1704044, mahasiswi semester 7 Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di sini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata tematik dengan tema pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 dengan dosen pembimbing lapangan, Bunda Jojo Renta Maranata. Oke, langsung saja saya izin share screen. Ya, program pendampingan masyarakat untuk memulai bisnis baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini, seluruh dunia sedang berjuang untuk menghadapi pandemi global COVID-19. Dengan kondisi dunia saat ini, tidak hanya di bidang kesehatan, namun seluruh sektor terdampak, terutama sektor ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat keterbatasan aktivitas masyarakat yang berpengaruh langsung pada aktivitas bisnis dan pada akhirnya berimbas pada kondisi perekonomian. Berdasarkan fenomena dan realitas tersebut, masyarakat harus mampu bangkit dengan kemandirian, tidak hanya berpangku tangan dan mengandalkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Upaya menciptakan ekonomi kreatif berbasis ide dan kreativitas masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam membangun bisnis baru. Oleh karena itu, melalui program pendampingan kewirausahaan terhadap masyarakat untuk memulai bisnis baru ini, diharapkan dapat menjadi alternatif meningkatkan pemahaman dalam memulai bisnis baru. Pendampingan ini juga diharapkan mampu menjadi alat untuk memfasilitasi masyarakat dan mengasah potensinya sehingga memanfaatkan peluang, tantangan, dan persaingan di bidang kuliner. Selanjutnya, metode pada pelaksanaan pendampingan terhadap masyarakat untuk memulai bisnis baru ini dilakukan secara online karena kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring. Program pendampingan ini dilakukan selama 2 kali setiap hari Minggu pada bulan November 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting yang terdiri dari kegiatan pematerian dan diskusi mengenai program memulai bisnis baru di tengah pandemi COVID-19. Sasaran dan program pendampingan ini adalah masyarakat Kelurahan Negeri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat. Hasil dan diskusi. Terdapat 7 strategi bisnis dengan modal minim yang dilaksanakan pada program pendampingan KKN tematik kepada masyarakat sekitar, yaitu yang pertama, menentukan jenis bisnis dan riset pasar. Menurut wawancara dengan penulis, pelaku usaha memilih jenis bisnis sesuai dengan kemampuan dan pemanfaatan peralatan yang ada dan dia juga telah melakukan survei pasar terlebih dahulu. Melihat daya beli masyarakat di musim pandemi COVID-19 rendah, dia bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk menjual di bawah produk serupa tetapi dengan kualitas terjaga dan harga lebih murah. Langkah kedua, alokasi modal bisnis dengan tepat. Pada program pendampingan kepada masyarakat, misalnya ibu cucu yang membuat kue brownies rumahan, sudah memiliki peralatan dan perlengkapan bisnis tersebut. Langkah ketiga, bahan baku yang berkualitas baik tapi murah. Bahan baku untuk pembuatan kue brownies seharusnya diupayakan dapat diperoleh dari supplier untuk menekan harga beli bahan baku. Langkah keempat, pemanfaatan perlengkapan yang ada. Salah satu upaya efisiensi di dalam bisnis ini. Misalnya, menggunakan barang yang sudah ada untuk sedemikian rupa digunakan untuk kebutuhan. Hal tersebut diyakini bisa menekan budget permodalan, seperti yang dilakukan Ibu Cucu dan Ibu Jojo. Jadi mereka hanya menyiapkan modal untuk bahan baku produk mereka saja. Langkah kelima, menentukan lokasi usaha. Misalnya, biaya operasional untuk membeli bahan baku, jika tempatnya jauh dijangkau, maka akan terjadi overcost. Langkah keenam, rekrutmen karyawan atau mitra bisnis. Untuk memulai bisnis dengan modal minimal, seharusnya benar-benar mengandalkan kemampuan diri sendiri sampai bisnis tersebut memiliki kemampuan untuk membayar orang lain. Langkah ketujuh, promosi. Nah, promosi sendiri bertujuan untuk menarik konsumen agar mau mencoba produk baru. Nah, pelaku usaha pada program pendampingan KKN tematik ini memanfaatkan beberapa aplikasi untuk promosi seperti Facebook, Instagram, WA untuk mempromosikan produknya.
Nah, ketujuh unsur tersebut menjadi modal intelektual dalam melakukan bisnis dengan modal kecil. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam memulai bisnis dibutuhkan modal material dan modal intelektual, sehingga membangun sinergitas di antara keduanya. Faktor pendukung pada program pendampingan ini adalah antusiasme masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penghambat dari program pendampingan ini ada pada diri saya pribadi, yaitu sulitnya membagi waktu untuk melaksanakan program KKN dan melaksanakan kuliah secara online. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan KKN tematik pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap inti, dan yang ketiga, tahap evaluasi. Hasilnya menunjukkan efek yang positif bagi masyarakat di Kelurahan Negeri Tengah, khususnya masyarakat yang ingin memulai bisnis baru di tengah pandemi COVID-19. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.